semuanya, balik lagi ke podcast Ruang Temu Rasa. Kita bertemu, berbagi rasa. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita kedatangan Kak Kiki. Halo. Halo Kak, halo semuanya. Dari Youth Forum DIY. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. Oke, Kak Kiki, sekarang kesibukannya apa? Kesibukannya Selain di Youth Forum? Selain di Youth Forum, Kiki kerja sekarang di salah satu perusahaan, ada di Astra, jadi Dexcall, terus habis itu freelance MC juga. Oke, jadi duta juga gitu. Oke. Nah, Kak Kiki sendiri udah gabung di Youth Forum DIY berapa lama? Kalau untuk Youth Forum DIY-nya itu dari tahun 2018-2019-an, agak lupa masuknya kapan. Cuman kalau kotanya udah dari 2016. Oke. Masih inget nggak kenapa kok dulu akhirnya gabung ke Youth Forum? Waktu itu karena di SMA ikut Pick Air. SMA mana? SMA 5. SMA 5 Yogyakarta, gabung di Pick Air. Iya, ikut Pick Air. Nah, tertarik dengan isu kesehatan reproduksi dong tentunya. Iya. Yang bikin akhirnya mau gabung di Pick Air apa? Kalau waktu itu sih lebih karena ngelihat teman-teman di kelas tuh banyak masalah gitu. Tapi ya mayoritas biasalah mbak anak SMA, masalahnya berkaitan dengan perbucinan gitu kan. Terus mereka suka curhat ke anak-anak Pick Air, dan akhirnya waktu itu aku memperdalam gimana sih caranya biar bisa jadi konselor yang baik untuk mereka. Terus setelah itu belajar pelan-pelan, dan pada saat itu tuh PKBI kebetulan bermitra sama Pick Air kita. Jadi mengirim fasilitator untuk kita di sana. Oke, jadi ada relawan yang mendampingi Pick Air-nya Kiki ya betul. akhirnya. Nah, habis itu ke Youth Forum DIY. Ke Youth Forum DIY. Event apa yang bikin kamu datang? Waktu itu 2017 ada jagungan remaja di daerah Kulon Progo. Oke, jagungan remaja. Mewakili sekolah. Iya, mewakili sekolah waktu itu. Jadi panitia. Oke, kegiatannya apa sih jagungan remaja? Waktu itu kita ya sama sih, jagungan remaja yang 2017 sama yang baru kita laksanain barusan itu, kita bahas tentang case pro dasar untuk teman-teman remaja di DIY. Terus habis itu kita juga ada semacam kayak mini camping gitu loh mbak. Cuman waktu itu sih kita campingnya bukan camping yang pakai tenda, tapi kita campingnya kayak di semacam pendopo kayak gitu. Oke. Nah, sebenarnya Youth Forum sendiri kan organisasi yang cukup besar dan sudah lama ya. Kayak gitu. Nah, tentu banyak kegiatan yang tentunya Kiki jalani bersama teman-teman Youth Forum yang lain. Iya. Nah, kalau di Youth Forum DIY itu apakah hanya dari kota atau gimana? Kalau dulu Youth Forum itu tuh setiap kota sama kabupaten punya cabangnya sendiri. Cuman untuk sekarang yang hanya berdiri sendiri itu Gunung Kidul, karena kita ngerasa Gunung Kidul kan yang paling aktif. Terus habis itu di tahun 2021 lalu kita memutuskan untuk menggabungkan jadi satu gitu. Jadi kota Bantul terus Sleman kita gabungkan jadi satu supaya lebih enak aja mbak, karena kan orang-orangnya juga udah banyak yang sibuk dengan urusannya masing-masing. Karena kan alasan kita membentuk Youth Forum juga kan waktu itu berbasis sekolah, sedangkan teman-teman yang pengen aktif di sana kan nggak cuma anak sekolah. Betul. Aja kayak gitu. Dan akhirnya sekarang regenerasinya agak susah karena kemudian kita terhambat pandemi ya. Pandemi COVID-19 ini kemudian sekolah banyak dilakukan secara online, sehingga yang datang secara tatap muka kurang. Jadi akses untuk PKBI juga datang ke sekolah-sekolah tuh jadi lebih kecil. Iya, gitu. betul. Nah ini tapi kita ada rencana baru sih mbak sebenarnya. Apa tuh? Oke, jadi kan kalau yang sebelum-sebelumnya kan kita kayak modelnya organisasi pada umumnya gitu, kita rekrut banyak orang, tapi karena kemarin kita pas pandemi kita sempat ngerekrut banyak orang juga, ada sekitar 20 orang ya kita sekarang Youth Forumnya, itu malah jadi nggak efektif. Nah terus berdasarkan kegiatan terakhir kita kemarin jagungan remaja itu, kita mikirnya kayak ya udahlah mending besok anggotanya kita perkecil aja gitu, cuman 5 atau mungkin 6 orang, tapi 6 orang ini tuh benar-benar yang bisa ngatur manajemennya dengan baik banget. Dan ketika kita ada event kita bakal open recruitment ini panitia gitu. Jadi kayak kita rolling terus biar teman-teman yang kepengen join itu bisa punya kesempatan yang lebih banyak gitu.
Iya sih, jadi ada banyak peluang. Berarti yang perlu diperkaya event-eventnya, acara-acaranya kayak gitu. Nah, bagaimana tinggal kemudian Youth Forum sendiri, Youth Forum DIY sendiri itu punya planning-planning nih di tahun paling nggak di tahun 2023 sudah ada gambaran rencana kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Kalau Kiki sendiri punya kesan yang mendalam nggak di selama gabung Youth Forum nih, event apa yang bikin Kiki akhirnya ini aku banget nih, aku di sini nih merasa sangat puas dan nyaman ya di organisasi ini gitu, ada nggak? Ada banget Mbak. Di tahun 2017, jadi waktu itu ada malam renungan AIDS Nusantara, kita ngundang banyak kawan-kawan Oda gitu, terus kita saling menguatkan satu sama lain, dan di situ kayak ngerasa haru banget sih. Jadi yang pada saat itu pasti kan kita juga punya masalah gitu, ngerasa kayak wah ternyata kita tuh bisa loh tetap semangat menjalani hidup kayak gitu, dan saling menguatkan satu sama lain. Dan setelah melaksanakan kegiatan itu tuh kayak rasanya tuh beban tuh hilang gitu, plong. Sama satu lagi kegiatan yang paling berkesan itu nyore di kebun, karena waktu itu kan kita rutin ya Mbak ngadainnya seminggu sekali, cuman kalau sekarang kan agak susah ya, tapi rencananya kita pengen aktifin kegiatan itu lagi. Oke, menurutku juga cukup efektif sih nyore di kebun, karena akhirnya yang datang di acara nyore di kebun itu ragam komunitas, ragam remaja. Nah, itu juga bisa jadi daya tarik Youth Forum sendiri kemudian untuk terus mengkampanyekan organisasinya dan siapa yang mau aktif bergabung, karena juga ada batasannya dong. Kiki kan ada maksimalnya. Iya. Ada maksimalnya 24 tahun ke atas, nanti harus ada regenerasi lagi kayak gitu. Nah, Kiki, saat ini ada nggak sih media sosial yang digunakan Youth Forum DIY sendiri? Ada Mbak, Youth Forum yang dipakai itu Instagramnya Youth Forum DIY, nanti langsung muncul di situ, bisa langsung di follow teman-teman. Aktif ya? Aktif. Kita juga kemarin kan terakhir kita suka kayak review-review buku kayak gitu, terus habis itu nanti kasih tips and trick untuk remaja-remaja di seluruh Indonesia sih pastinya. Oke, selain Instagram ada? Untuk saat ini baru Instagram aja yang Baru kita Instagram aja. aktifin Oke. gitu. Mungkin akan lebih menarik ketika nambah kanal lagi ya, maksudnya akhirnya YouTube bisa, sekarang juga ada TikTok ya, masih cukup menarik gitu ya. Ketika sebenarnya berarti Youth Forum harus menambah anggotanya yang bisa kemudian mengelola media sosial nih, berarti kayak gitu. Oke. Kiki, Kiki sendiri kan sekarang usianya berapa? 21, besok Januari 22. 22, masih youth ya, berarti masih ya lumayan lah, sampai 24 tahun masih. Masih ada 2 tahun. Iya, masih ada 2 tahun. Oke. Kan tentu sekarang Youth Forum sendiri ada di Youth Forum DIY sendiri kan ada gabungan dari 5 kabupaten kota. Kayak gitu. Nah, tentu ada PR dong ini dengan cabang-cabang nih kayak gitu. Di Bantul sendiri juga pasti harus membangun komunikasi lebih baik lagi dengan cabang lain. Nah, rencananya Kiki sendiri dan teman-teman nih apa yang akan dilakukan untuk membangun dengan cabang ya? Kalau tadi kan membangun dengan komunitas yang beragam, bisa diundang dengan event-event. Nah, kalau dengan cabang-cabang nih gimana rencananya? Kalau untuk dengan cabang-cabang itu sebelumnya tuh kita pernah kayak semacam ngobrol diskusi santai gitu sama teman-teman dari Youth Forum Gunung Kidul, karena mereka bisa dibilang tuh kayak yang paling aktif gitu kan ya Mbak, dan kita nanya nih tips and triknya gimana, dan dari situ kita sempat untuk ini Mbak ngelakuin Zoom dan Google Meet bareng-bareng kayak gitu, karena kan kalau misalnya harus dipaksakan offline kan agak susah juga gitu kan, jadinya kita manfaatkan media yang ada. Dan rencananya sih kita setelah ini di bulan Februari nanti, ini planning aku sama anak-anak tuh pengen bikin satu kegiatan yang berkaitan sama Valentine juga. Nanti kita bakal undang teman-teman dari Youth Forum di setiap kabupatennya, terus habis itu nanti kita bakal ngundang semua komunitas, dan kita semacam kayak bikin planning ke depan gitu tuh gimana gitu, apa sih yang diharapkan sama teman-teman dari remaja di seluruh daerah istimewa Yogyakarta kayak gitu. Jadi kita bisa mewujudkan bersama melalui program-program yang bakal kita bentuk kayak gitu sih Mbak. Iya, menarik sih sebenarnya. Nah, juga keterlibatan cabang itu kan ada di kegiatan jagongan remaja ya, yang mungkin
di tahun 2017 yang dulu ya. Iya. Nah, terus yang sekarang di tahun 2022 ini. Nah, kayak gitu. Kemarin acara yang kemarin Kiki bisa cerita dong apa yang dilakukan di kegiatan Jagongan Remaja? Oh, iya. Kalau di kegiatan kemarin tuh kita bikinnya juga sama sih sama 2017, tapi kita beda tempat. Tahun lalu kan kita di Dolan Deso, tahun ini Dolan Desomboro, terus di tahun lalu itu di Taman Sungai Mudal. Kalau di tahun ini tuh bedanya outboundnya sih lebih seru ya Mbak, jadi kayak kita ada arung jeram dan bukan arung jeram sih Mbak, itu apa sih namanya yang kayak di lorong-lorong goa gitu yang di Ya, kali. outbound dengan air lah ya, Nah, bermain dengan air. Terus kita kamarnya juga digabungin semuanya jadi satu, jadi peserta tuh kayak ngerasa kekeluargaannya dapet kayak gitu. Terus kelompok belajarnya lebih diperluas lagi. Jadi kalau di tahun 2017 kan modelannya kayak satu pendopo, terus kita belajar materinya semuanya sama. Tapi di tahun ini tuh kita kayak membebaskan teman-teman untuk memilih. Jadi kalau misalnya mereka lebih tertarik dengan kelas kepenulisan atau mungkin video editing kayak gitu, mereka bebas mau milih yang mana sesuai dengan apa yang mereka suka kayak gitu sih. Oke, jadi membebaskan sesuai dengan peminatan remaja itu sendiri ya, kayak gitu. Tapi ada kaitannya juga dong tentang dengan isu kesehatan reproduksi. Pasti. Jadi di hari pertama kedua kita fokuskan ke isu Kespro-nya, terus nanti di hari ketiga kita fokuskan ke prakteknya. Jadi di prakteknya tuh mereka bebas memilih mau poster, mau video, atau mau fotografi kayak gitu. Ada nggak rencana tindak lanjut dari kegiatan Jagongan Remaja kemarin? Kemarin ada sih Mbak pasti. Jadi kita bakal undang teman-teman ini lagi untuk kegiatan-kegiatan Youth Forum yang lainnya, kan pasti dari pelatihan-pelatihan yang kita laksanakan di sana kan kita berharap ya bakal ada karya yang dihasilkan kan sesuai sama tema kita gitu kan. Temanya kan waktu itu tuh jiwa warna karya gitu. Jadi jiwanya remaja yang berwarna gitu, beragam, tapi mereka mampu menghasilkan suatu karya gitu. Kabarnya ada teman-teman remaja yang terlibat dari luar daerah juga ya? Iya, betul. Jadi untuk tahun ini jatuhnya bukan Jagongan Remaja DI tapi Jagongan Remaja Nasional, karena kita ngundang teman-teman dari remaja PKBI di seluruh Indonesia. Yang datang dari mana aja? Kemarin ada dari Sumatera, terus habis itu ada dari Sulawesi, Kalimantan, terus Bandung juga ada gitu. Banyak banget Mbak kemarin. Banyak banget ya, seru banget ya. Iya, seru Ada sekitar berapa? 100, kan kota awalnya tuh kita cuma nargetkan 100 peserta nih Mbak gitu. Sempat ngerasa pesimis juga, bisa nggak ya gitu kan, ini kan kita udah lama nggak ngadain Jagongan Remaja, dari 2017 kita adain lagi. Di awal-awal tuh kayak mau ngundang peserta tuh mereka susah gitu mau daftar, tapi pas di akhir-akhir bludak lebih ternyata dari 100. Pada senang mepet-mepet ya? Iya. Pada senang mepet-mepet akhirnya daftar gitu Iya, ya? sampai waktu itu kita sempat nolakin beberapa peserta juga karena kotanya udah penuh kayak gitu. Oke. Berarti beruntung banget dong yang bisa gabung. Iya, beruntung banget pasti. Iya. Kiki, sekarang masih kuliah kah? Masih semester 5. Oke. Apakah di kuliah juga ada kegiatan yang kaitannya dengan PIKM umpamanya, atau adakah diskusi yang dilakukan dengan teman-teman mahasiswa? Kalau untuk di kampus sendiri sih malah aku kurang aktif di bidang ini Kespro ya Mbak, karena di kampus cuman ikut UKM penelitian dan baru demis juga. Tapi kalau Kespro tuh aku aktifinnya di luar kayak gitu. Jadi lebih aktif kayak di Duta HIV, terus habis itu juga di EF. Gitu aja sih. Itu akhirnya bisa gabung di Duta HIV, gimana ceritanya? Itu kan sebenarnya kan udah kepengen dari tahun 2017 juga gitu kan, cuman waktu itu ngerasa kayak nggak pede aja gitu kan, masih baru nih gabung di EF, ilmunya masih sedikit ya, sekarang juga masih belajar sih Mbak, belum banyak juga gitu, tapi waktu itu ngerasa kayak udah nih kayaknya waktunya aku untuk berkontribusi untuk teman-teman ODA yang selama ini kan aku juga sering ikut kegiatan bareng dengan mereka, terjun langsung gitu kan, dan aku rasa kayak di Duta HIV mungkin aku bisa lebih dekat lagi dengan mereka. Iya, jadi perannya juga lebih jelas ya, ketemu dengan teman-teman ODA, sosialisasi soal HIV juga. Kemana aja? Ke mobile, ke remaja-remaja juga, atau ke masyarakat pada umumnya? Kalau untuk saat ini karena masih baru juga ya Mbak, 2020 ini kan belum lama, itu kemarin kita ngadain kegiatan khas, terus kita galang dana, kita berikan ke anak dengan HIV AIDS, terus habis itu juga kita bikin seminar waktu itu. Cuman kalau dari waktu pemilihannya, waktu masih jadi finalis itu tuh
kita kayak ngelakuin advokasi ke teman-teman. Jadi ada yang dari siswa, terus ada kawan-kawan dari disabilitas juga kayak gitu. Iya. Menarik ya. Berarti kemudian ilmu yang didapatkan di Youth Forum selama berproses juga ada manfaatnya selama menjadi duta. Iya, pastinya. Oke, Kiki, terima kasih sudah mau sharing-sharing soal pengalamannya selama bergabung di Youth Forum DIY. Mungkin ada pesan buat teman-teman yang menyaksikan podcast Ruang Temu Rasa? Oke, pesan untuk teman-teman remaja di seluruh Indonesia ya. Aku nggak mau cuman untuk teman-teman di Provinsi DIY aja. Aku berharap kalian makin aktif lagi untuk terus menyebarkan energi positif, ngajak kita semua untuk terus berkarya. Kita aja sih. Oke, terima kasih Kiki. Sama-sama. Jangan kapok ya, kapan-kapan datang lagi. Ya pasti, nggak diminta aku pasti datang. Oke. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah menyaksikan podcast Ruang Temu Rasa kali ini. Jangan lupa subscribe dan berikan komentar di bawah. Teman-teman pengen usul tema-tema berikutnya apa sih? Atau kita akan mengundang narasumber yang lain. Terima kasih, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Bye. See you.